Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syifa Yumna Rehani dengan NIM 24650067 dari kelas B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tren dan interface microcontroller robotika. Lanjut ke slide pertama, itu tren industri 4.0 elektronika dengan TI. Slide ini menjelaskan tren industri 4.0 seperti IoT, Big Data, AI, Cloud Computing, dan Cyber Physical System. Semua tren ini sangat terkait dengan elektronika dan embedded system karena perangkat-perangkat tersebut menjadi pengumpul data dan pengendali utama. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu di sini ada program embedded yang harus mampu menulis program dan mengisi program ke sistem microcontroller atau mikroprosesor untuk keperluan industri. Kompetensi ini menjadi standar nasional bagi profesi di bidang elektronika dan pemrograman. Peluang karir di bidang embedded system sangat luas, mulai dari developer, sistem kontrol, penelitian, engineering, profesional, hingga pengusaha produk elektronik. Keahlian ini juga membutuhkan penguasaan software seperti C++, C, Java, Visual Basic, dan Assembly. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu pada slide ini kita melihat daftar software dan hardware yang umum digunakan dalam bidang elektronika, terapan, dan mikrocontroller. Di bagian software ada bahas pemrograman seperti Assembly, C, C++, dan Basecamp AVR untuk pemrograman mikrocontroller. Kita juga menggunakan Visual Basic, DLP, Java, dan SQL untuk pembuatan aplikasi pendukung. Sementara itu, pada bagian hardware kita fokus pada pemrograman mikrocontroller, interfacing dengan PLC, serta teknologi komunikasi seperti GSM dan CDMA. Untuk sukses di bidang elektronika, terapan, dan teknologi informasi, kita perlu menguasai kombinasi antara perangkat lunak dan perangkat keras. Menguasai teori saja tidak cukup. Kita harus mampu mengaplikasikan konsep langsung ke alat dan rangkaian. Lanjut, pada slide ini terlihat peta konsep elektronika. Ada dua kategori besar, yaitu analog dan digital. Elektronika analog mencakup komponen seperti diode, transistor, resistor, kapasitor, catu daya, dan induktor. Di sisi lain, elektronika digital meliputi gerbang logika, multiplexer, counter, ADC dan DCA, dan encoder. Elektronika juga mencakup sensor, interfacing dengan komputer, robotika, dan mikrocontroller yang menjadi inti dari banyak perangkat modern. Mengapa mikrocontroller? Sehingga dimungkinkan membangun aplikasi dengan hanya satu buah chip. Mikrocontroller adalah sebuah chip kecil yang sebenarnya sudah berisi CPU, RAM, ROM, EEPROM, port input-output, serta timer. Karena itu, mikrocontroller memungkinkan kita membuat aplikasi yang sangat ringkas, bahkan hanya memakai satu chip saja. Selain murah, mikrocontroller sangat fleksibel sehingga cocok untuk robot,
sistem otomatisasi, dan alat elektronik lainnya. Berbagai jenis mikrokontroler digunakan dalam industri. Di antaranya keluarga Atmel, PIC, Motorola, Renesas, Maxim, dan Basic System. Masing-masing memiliki karakteristik unik yang membuatnya cocok untuk jenis aplikasi tertentu. Berbagai jenis mikrokontroler digunakan dalam industri, diantaranya slide ini memberikan contoh tipe-tipe mikrokontroler dari berbagai keluarga seperti 89C51 dan AVR dari Atmel, PIC 16F84A hingga 12F625 dari Microchip, hingga seri 68HC11 dari Motorola. Pengetahuan mengenai jenis-jenis ini membantu kita memilih IC yang tepat untuk proyek. Mikrokontroler banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti robotika, home remote system, industrial control, sistem SMS control, hiburan seperti DVD player, hingga antarmuka PC. Hampir semua perangkat elektronik modern memakai mikrokontroler di dalamnya. Dalam memilih mikrokontroler, terdapat beberapa faktor penting seperti ketersediaan IC dan pemrograman. Harga banyaknya pengguna, dukungan fitur seperti ADC, serta bahasa pemrograman yang tersedia. Faktor-faktor ini akan menentukan efisiensi dan kemudahan kita dalam mengembangkan sistem. ATmega 8535 merupakan salah satu mikrokontroler AVR 8 bit dengan arsitektur RISC. Mikrokontroler ini memiliki flash memori 8KB, RAM 512 byte, EEPROM 512 byte, serta total 40 pin. Dilengkapi ADC 10 bit, timer user, dan 12C. ATmega 8535 cocok untuk berbagai aplikasi pengendalian. Slide ini itu diagram. Diagram ini menjelaskan arsitektur CPU AVR yang terdiri dari ALU, register, program counter, dan data memori, EEPROM, serta modul 10. Arsitektur RISC memungkinkan AVR mengeksekusi instruksi dengan cepat dan efisien. Slide ini membandingkan beberapa jenis mikrokontroler populer seperti AVR PIC, ARM 8051, dan ESP32. Setiap platform memiliki kelebihan masing-masing, seperti ARM dengan performa tinggi, PIC yang sederhana, 8051 yang klasik, dan ESP32 yang unggul dalam konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth. Berikut adalah beberapa studi kasus pemanfaatan mikrokontroler di dunia nyata, mulai dari monitoring suhu dan kelembapan, serta smart home automation, pengelolaan energi listrik,
sistem keamanan pintu otomatis, hingga perangkat kesehatan dan robotika. Setiap aplikasi menggunakan platform microcontroller yang berbeda sesuai kebutuhan. Slide ini menunjukkan contoh program sederhana menggunakan bahasa BASIC. Program ini mengkonfigurasi port B sebagai output, kemudian membuat seluruh port menyala dan mati secara bergantian dengan delay 100 milidetik. Contoh ini sering digunakan sebagai latihan awal dalam pemrograman mikrokontroler. Slide ini menunjukkan contoh program Basecamp AVR. Slide ini menunjukkan contoh program Basecamp AVR untuk membaca data analog menggunakan modul ADC. Data analog dari sensor diubah menjadi nilai digital, kemudian nilai tersebut dikirim ke port atau ditampilkan. Proses ini sangat penting terutama untuk membaca sensor seperti suhu, cahaya, atau jarak. Ini adalah contoh program dasar untuk mengontrol perangkat menggunakan microcontroller. Input dibaca dari pin D, dan jika kondisi tertentu terpenuhi, maka output pada port B akan berubah. Konsep ini adalah dasar dari sistem kontrol otomatis. Slide ini memperhatikan dua program pulsane untuk membaca pulsa dari sensor, misalnya rotary encoder dan pulse out untuk menghasilkan pulsa, misalnya untuk menggerakkan servo. Pulsa adalah salah satu sinyal terpenting dalam robotika karena digunakan untuk mengukur kecepatan, posisi, dan pengendali aktuator. Program microcontroller juga dapat memakai fungsi atau subroutine. Di slide ini kita melihat contoh pembuatan subprogram bernama test. Kemudian bagaimana sub tersebut dipanggil dari program utama. LCD adalah komponen penting untuk menampilkan informasi seperti suhu, status sensor, atau pesanan sistem. Slide ini memperlihatkan layout rangkaian untuk menghubungkan LCD ke microcontroller dan contoh program untuk menampilkan data dari sensor. Di sini terlihat contoh tampilan software Basecamp AVR yang digunakan untuk menulis program microcontroller. Setelah program ditulis, kita mengcompile, kemudian mengupload menggunakan AVR ISP programming. Desain robot sederhana biasanya terdiri dari dua sensor, dua motor DC, dan driver motor, serta catu daya. Sensor membaca kondisi lingkungan, lalu data itu diproses oleh microcontroller yang kemudian mengatur motor kiri dan kanan. Pada robot yang lebih kompleks, sistem microcontroller menerima input dari berbagai jenis sensor, sensor api, cahaya, suara, jarak, dan lainnya. Robot juga dapat dikendalikan dengan wireless atau kamera. Motor yang digunakan bisa beragam seperti servo, stepper, dan motor DC. Slide ini menampilkan skema rangkaian microcontroller AVR yang digunakan pada robot. Rangkaian ini berisi koneksi sensor, driver, motor, dan sistem catu daya. Implementasi ini adalah contoh nyata bagaimana teori di awal tadi diterapkan perangkat robotika. Slide ini menunjukkan contoh robot yang sudah jadi, lengkap dengan programnya. Program membaca jarak menggunakan sensor. Jika tidak ada halangan, robot bergerak maju,
dan jika ada halangan, robot belok untuk menghindarinya. Sistem minimum adalah rangkaian paling sederhana agar mikrokontroler dapat berfungsi. Rangkaian ini biasanya terdiri dari kristal osilator, reset, dan beberapa komponen pendukung. Nah, ini adalah contoh dasar program assembly untuk mikrokontroler 851. Program membaca input dari port 3 lalu menampilkan ke port 1 dalam loop tanpa henti. Setelah menulis program mikrokontroler, langkah selanjutnya adalah mengcompile. Kompilasi mengubah kode sumber menjadi file machine kode yang akan dijalankan oleh mikrokontroler. Jika tidak ada error, compiler akan menghasilkan file hex. Untuk mengisi program ke dalam IC, kita harus memilih tipe mikrokontroler yang digunakan. Pada menu ESP software, kita memilih tipe drive seperti AT89552, ATmega, atau tipe lain sesuai hardware. Ini penting agar proses upload berjalan tanpa kesalahan. Di sini terlihat program pengisian memori. Data hex yang telah dikompilasi akan dimasukkan ke dalam flash memori mikrokontroler. Setelah selesai, mikrokontroler siap untuk dijalankan sesuai logika program yang telah dibuat. Pada slide ini kita melihat bagaimana cara mengisi mikrokontroler dengan file hex. File hex adalah hasil kompilasi program yang siap diupload ke mikrokontroler pada software ESP. Kita cukup memilih file yang sudah kita buat lalu mengunggah ke IC agar mikrokontroler dapat menjalankan program tersebut. Slide ini menjelaskan rangkaian dasar mikrokontroler PSI yang digunakan untuk mengontrol output melalui driver transistor. Di bagian bawah ditunjukkan contoh logika program yang menghidupkan Q1, menunggu delay, kemudian mematikannya, dan melakukan hal yang sama pada Q2. Proses seperti biasa seperti ini banyak digunakan pada sistem kontrol sederhana. Yang terakhir ada mikrokontroler PSI koneksi RS232. Pada slide ini ditunjukkan cara menghubungkan PSI 18F676 dengan komputer melalui port RS232. Rangkaian transistor yang digunakan berfungsi untuk menyesuaikan level tegangan agar aman bagi mikrokontroler. Dengan koneksi ini, kita bisa mengirim atau menerima data dari PC untuk kebutuhan monitoring maupun konfigurasi. Nah, itulah tadi materi 2 dan 3 yang sudah saya jelaskan. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat. Terima kasih telah menonton. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.